Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan video presentasi kami dari hasil diskusi kami. Sebelumnya, ini adalah nama-nama dari kelompok kami. Di video presentasi ini, kami akan membahas tentang kelebihan Pancasila dan kelemahan liberalisme dan komunisme. Sebelum membahas kelebihan Pancasila dan kekurangan liberalisme dan komunisme, kami akan menjelaskan apa itu Pancasila, apa itu liberalisme, dan apa itu komunisme, beserta ciri-cirinya. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama Pancasila ini terdiri dari dua bahasa Sanskerta, yaitu Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar Pancasila disebut sebagai dasar negara. Dapat ditelusuri dari dua dasar Pancasila disebut sebagai dasar negara. Pertama, dasar historis. Pada dokumen sidang BPUPKI, pidato Soekarno 1 Juni 1945 berjudul Lahirnya Pancasila menjelaskan bahwa usulan dari Soekarno tentang dasar negara adalah Pancasila. Dalam sejarah proses perumusan Pancasila sejak 1 Juni 1945 hingga 8 Agustus 1945, Pancasila dilahirkan sebagai dasar negara. Kedua, dasar yuridis. Dalam pembukaan UUD 1945, alinea keempat, secara implisit, sila-sila Pancasila disebut sebagai peletak dasar dalam susunan kehidupan bernegara dan berbangsa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini merupakan kedudukan yuridis formal oleh karena tertuang dalam ketentuan hukum negara. Dalam hal ini, UUD 1945 pada bagian pembukaan alinea keempat. Seperti yang kita ketahui, 5 ideologi penyusun Pancasila adalah 5 sila Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa itu liberalisme? Liberalisme merupakan paham yang menganut adanya kebebasan individu, baik dalam hal ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Jadi, liberalisme sangat menjunjung kepentingan individu daripada kepentingan kelompok. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama dalam masyarakat modern. Liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi. Hal ini dikarenakan keduanya sama-sama didasarkan pada kebebasan mayoritas. Banyak suatu negara yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Apa itu komunisme? Komunisme merupakan paham yang lebih mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi maupun golongan atau kelompok. Ideologi ini menganut bahwa alat-alat produksi baik itu tanah, modal, serta tenaga kerja adalah milik bersama. Karena dalam paham ini tidak mengenal adanya kelas atau kasta dalam masyarakat. Dan tidak saja kelas sosial, uang dan negara, atau dengan kata lain, komunisme merupakan paham yang memberikan penekanan kepemilikan bersama terhadap alat-alat produksi sehingga terbentuk masyarakat yang makmur, di mana setiap orang dianggap sama tanpa perbedaan kelas. Negara yang menganut ideologi komunisme, maka masing-masing individu harus taat kepada kehendak partai, negara, dan bangsa. Negara yang menganut ideologi komunisme disebut dengan negara komunis, dan orang yang menganut ideologi komunisme disebut komunis. Ciri-ciri Pancasila. 1. Merupakan hasil musyawarah bersama.
2. Merupakan ideologi dari masyarakat. 3. Memiliki sifat bebas. 4. Mendahulukan kepentingan bersama. 5. Memiliki cita-cita mensejahterakan masyarakat. 6. Memiliki hukum yang tegas dan tujuan kesejahteraan. 7. Memotivasi masyarakat untuk berprestasi internasional. 8. Mengedepankan hukum HAM. 9. Menyesuaikan perkembangan zaman. 10. Memiliki kemauan bekerjasama dengan dunia internasional. Ciri-ciri liberalisme dan komunisme. Liberalisme. 1. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama di dalam liberalisme. Setiap orang memiliki persamaan hak dan kesempatan yang sama dalam segala bidang. Akan tetapi, tidak berarti bahwa setiap orang dapat memberi hasil yang sama. 2. Setiap orang berhak memperoleh perlakuan sama apabila terdapat permasalahan baik di bidang ekonomi, politik, sosial, dan bidang lainnya. Maka, dalam penyelesaiannya, setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama. 3. Ada hukum dan hukum diterapkan. Setiap negara wajib memiliki hukum. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat. 4. Pemerintahan dipilih dengan persetujuan rakyat. Rakyat memegang kekuasaan tertinggi, sehingga pemilihan anggota pemerintah yang menjadi negara harus dengan persetujuan rakyat. Dalam menjalankan negara, pemerintahan harus menyesuaikan kehendak rakyat dan tidak diperkenankan atas keinginan pemerintah saja. 5. Negara hanya sebuah alat. Negara menjadi alat untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu yang lebih besar. 6. Menolak ajaran dogmatisme. Negara yang menerapkan ideologi liberalisme menolak ajaran dogmatisme. Komunisme. 1. Komunisme sifatnya ateis dengan berdasar pada logik. Menjadi tidak mengimani adanya Tuhan, keberadaan Tuhan dan agama dianggap akan berpengaruh pada masyarakat, menjadikan ditolaknya komunis. 2. Komunis tidak memandang manusia sebagai individu, tetapi sebagai masyarakat, menjadikan setiap orang dianggap sama. Kerja keras dan usaha yang dijalankan individu tidak akan menjadikan lebih unggul dari individu lain. 3. Keseluruhannya milik rakyat dan dikuasai oleh pemerintah, yang berarti pemerintah mempunyai kekuasaan tertinggi dalam paham komunisme. 4. Dalam segi politik, komunisme mengandung sistem politik satu partai, yaitu Partai Komunis. Untuk mewujudkan paham komunisme tersebar, maka dibutuhkan penyepan dari paham kapitalisme dengan cara revolusi. Selama masa revolusi, pemerintah dan diktator diperlukan untuk mencapai tujuannya. 5. Komunisme adalah paham yang menganggap revolusi harus dijadikan dengan terus-menerus sampai menguasai dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pahan Luki, NPM G1D02109. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan Pancasila dan kelemahan liberalisme dan komunisme. Baiklah, langsung saja kita bahas kelebihan Pancasila. Kelebihan Pancasila yaitu 1. Pancasila mengakui adanya Tuhan. 2. Pancasila menghargai setiap manusia. 3. Pancasila mengutamakan pada persatuan seluruh bangsa. 4. Pancasila menganut paham demokrasi. 5. Pancasila mengupayakan supaya terwujud keadilan bukan hanya untuk individu, melainkan pada sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 6. Stabilitas negara jauh lebih terjamin. 7. Kedaulatan rakyat sepenuhnya ditegakkan melalui pelaksanaan pemilu yang tidak terlaksana pada orde lama. 8. Pembangunan ekonomi berjalan dengan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 9. Angka kemiskinan menurun. Kebutuhan pangan masyarakat tercukupi. 10.
khususnya program-program pembangunan masyarakat di berbagai bidang seperti transmigrasi, program wajib belajar, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu 11. Dibentuknya jumlah lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah penjelasan saya tentang bagian Pancasila. Kelemahan liberalisme. Yang pertama, menimbulkan adanya kesenjangan sosial di masyarakat karena adanya eksploitasi para pekerja yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai sumber daya. Yang kedua, munculnya monopoli pada masyarakat kecil dan miskin. Yang ketiga, pihak-pihak tertentu memanfaatkan kebebasan pers untuk mendapatkan keuntungan. Yang keempat, adanya persaingan bebas sehingga sulit meratakan pendapatan masyarakat. Yang kelima, terbentuk kelompok masyarakat yang merasa memiliki derajat tinggi dari kelompok masyarakat lainnya dan sebaliknya. Yang keenam, karena penyelenggaraan pers dilakukan oleh pihak swasta, pemerintah sulit untuk mengadakan dan memberikan kontrol, sehingga pers sebagai media komunikasi dan media massa sangat efektif menciptakan image di masyarakat sesuai misi kepentingan mereka. Yang ketujuh, pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi golongan pekerja sehingga yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Yang kedelapan atau yang terakhir, sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi budaya oleh individu yang sering terjadi. Kelemahan komunisme. 1. Pers dijadikan alat propaganda oleh pemerintah untuk menyebarkan nilai-nilai komunis. 2. Mematikan inisiatif individu untuk maju sebab segala kegiatan diatur oleh pusat. 3. Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya. 4. Tidak terdapat kepercayaan terhadap Tuhan. 5. Berkurangnya motivasi individu untuk menjadi lebih baik karena hal apapun dari usaha mereka tetap saja kedudukannya akan sama dengan orang lain. 6. Monopoli yang dijalankan pemerintah dapat merugikan masyarakat. 7. Hak asasi manusia atau HAM tidak dihargai.